dan masih percaya kalau kita bisa lolos ujian UTBK cuma belajar dalam kurun waktu 1 bulan doang. Di video kali ini gue bakal nyeritain pengalaman gue dimana gue bisa lolos di UTBK tahun 2020 cuma dengan belajar selama kurang lebih 1 bulan doang. Sebelumnya kita tahu kalau UTBK tahun 2020 itu nyelenggarain cuma TPS-nya doang. Buat pengalaman temen-temen di rumah, gue ini orangnya cenderung males. Jadi ketika gue mau belajar UTBK, gue lebih prefer buat belajar materi yang mudah-mudah dulu. Jadi materi yang sulit-sulit gue sisain di belakangan. Kemudian tanggal-tanggal ujian pun dimundurin karena terjadinya pandemi corona seperti sekarang. Sampai pada akhirnya gue lolos di seleksi SBMPTN tahun 2020 di pilihan kedua. Jadi gimana sih cara gue supaya bisa lolos UTBK cuma belajar dalam kurun waktu 1 bulan doang? Oke, gak perlu berlama-lama, langsung saja pembahasan yang pertama. Jadi yang gue lakuin itu, yang pertama gue belajar dari soal tahun lalu. Nah, pas itu gue belajar dari soal-soal buku wangsit. Cuma karena waktu yang mepet, jadi gue nyoba pakai aplikasi Zenius dan tryoutnya di aplikasi Pahamify. Cuma karena gue punya rasa males dan gue cenderung suka untuk bermain game, jadi cara belajar gue itu kurang maksimal. Jadi buat kalian yang mau ikut UTBK tahun 2021, gak disaranin banget buat bermain game selama kalian udah ujian SBMPTN. Cara yang kedua yang gue lakuin adalah terus latihan mengulangi soal tersebut. Jadi kamu ini sebenarnya gak perlu banget untuk nyelesain semua soal. Kita ini cuma perlu buat nguasain satu tipe soal sampai jago. Kita nggak perlu ngulang-ulang tuh soal yang udah kita pernah kerjain karena kita udah jago di tipe soal tersebut. Nah, usahain kamu ngerjain soal itu diwaktuin. Misalnya, gue pengen ngerjain soal penalaran umum nih. Soalnya ada 20 soal. Gue kerjain selama 40 menit. Jadi, gue punya waktu kalau ngerjain satu soal itu sekitar 1,5 sampai 2 menit sampai soal itu terjawab. Cuma, usahain kalian punya target di bawah dari target patokannya itu, supaya kalian punya sisa waktu buat ngoreksi dan nyelesain soal yang sulit lainnya. Ulangin terus semua tipe soal sampai kalian jago. Jangan ngerjain soal habis itu dilupain begitu aja. Hal ini jadi percuma banget karena soal yang udah kita kerjain jadi gak bertahan lama di otak. Percuma kan di hari berikutnya kita cuma ngulang nyari soal itu lagi. Cara yang gue lakuin ketiga adalah memaksimalkan waktu belajar. Kamu bisa pakai waktu istirahat kamu buat nge-review materi yang sulit atau yang belum kamu pelajari. Misalnya kalau gue usahain ketika gue berada di ruang tamu atau di tempat lain selain di meja belajar, gue coba buka HP terus gue lihat materi yang sulit di HP atau di web atau di aplikasi belajar. Usahain ketika kamu udah capek belajar, kamu tidur atau enggak olahraga. Jangan sekali-kali kamu main game. Karena kalau misalnya kamu main game, otomatis kita bakalan terus-terusan bermain dan nggak akan berhenti-berhenti sampai kita nyadar ternyata kita udah nyanyain waktu yang harusnya kita pakai buat belajar. Luangkan waktu kita seminimalnya 5 jam per hari atau enggak terserah kamu. Yang penting konsisten dan terus-terusan sampai kamu bener-bener bisa efektif memanfaatkan waktu untuk belajar tersebut. Cara yang keempat yang gue lakuin yaitu latihan dengan tryout. Sehabis kita banyak belajar materi, kita kan butuh tolak ukur seberapa efektif cara belajar kita. Nah, caranya gimana sih? Kita harus sering-sering ikutan tryout. Kalau gue biasanya gue ngikutin sekitar 2-3 tryout per minggu. Terus kalau gue udah ngikutin tryout, gue catet semua materi yang pas tryout itu gue bingung dan ngeblank. Terus gue pelajarin langsung setelah tryout. Jadi dengan begitu kita bisa efektif memanfaatkan waktu dan bisa mengetahui nih kita udah sampai sejauh mana dan kekurangan dalam belajar kita itu di mana. Jadi jangan ikutan tryout cuma sekadar pengen tahu nilainya doang ya. Cara yang kelima yang gue lakuin adalah meningkatkan ibadah. Nah, selain kamu usaha buat belajar, kamu juga perlu usaha buat ningkatin kualitas ibadah kamu. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya banyak banget. Kamu
kamu bisa lebih fresh buat nangkep materi baru yang belum kamu pelajarin, dan kamu bisa lebih fokus untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, gimana sih cara efektif buat meningkatkan kualitas ibadah kita? Kita bisa melakukan dengan ngelakuin ibadah yang kecil-kecil dulu, misalnya ngebantuin orang tua buat nyuci piring, sampai ngelakuin ibadah yang besar dan sulit buat sebagian orang, misalnya sholat malam, tadarus malam, dan sedekah setiap hari. Percaya deh, mungkin kamu gak bakal ngerasain langsung pas hari itu, cuma kalau misalnya kamu ngelakuin konsisten dan rutin setiap hari, pasti kamu bakal ngerasain dampaknya, terlebih ketika kamu ngejalanin UTBK. Oke, jadi itu aja 5 cara belajar UTBK dalam waktu 1 bulan menurut pengalaman gua. Di video berikutnya gue bakal ngasih tahu kesalahan atau penyesalan yang biasa orang lakukan dalam mengikuti ujian UTBK atau ujian mandiri. Maka dari itu, kalian jangan lupa subscribe agar kalian nggak ketinggalan video-video dan tips-tips lainnya yang paling ampuh berdasarkan pengalaman gua. Semoga membantu.